selanjutnya yang ada paling muncul saya adalah Sahal Mahfuz. Silahkan Sahal Mahfuz. Maaf Pak, suara saya dengar Pak. Terdengar dengan baik. Oh iya baik Pak. Yang kelima, kegunaan di dunia digital. Kriptografi sangat penting di dunia digital saat ini. Ini digunakan dalam komunikasi online, transaksi keuangan elektronik, layanan perbankan online, e-commerce, pengiriman email yang aman, serta banyak aplikasi lainnya yang melibatkan pertukaran informasi sensitif. Yang keenam, keamanan jaringan dan komputer. Kriptografi juga digunakan dalam melindungi sistem komputer dan jaringan dari serangan berbahaya. Ini mencakup enkripsi data di dalam database, perlindungan terhadap malware, dan pengamanan koneksi ke jaringan publik. Yang ketujuh, kepatuhan peraturan. Banyak regulasi dan undang-undang yang mengharuskan organisasi untuk melindungi data pribadi dan sensitif dengan menggunakan kriptografi. Kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat memerlukan penerapan langkah-langkah keamanan yang melibatkan kriptografi. Nomor 8, perlindungan terhadap mata-mata digital. Dalam dunia yang semakin terhubung dan berbasis internet, mata-mata digital dan peretas sering mencoba mengakses informasi pribadi dan rahasia. Kriptografi membantu mengurangi risiko ini dengan mengamankan data yang dikirim melalui jaringan. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Sehingga seperti yang tadi disampaikan dan dibaca oleh rekan-rekan mahasiswa, semoga dapat memberikan pemahaman tentang kriptografi, dan pentingnya dalam memastikan keamanan informasi. Ya, di mana kriptografi membantu melindungi data dan memastikan bahwa informasi yang dikirim dan disimpan tetap aman dan dapat diandalkan. Oke, berikutnya kita lanjut kepada minggu 2 ini kan ada pengenalan kriptografi dan satu lagi adalah tentang sejarah kriptografi serta contoh-contoh dari zaman kuno hingga modern. Jadi insya Allah nih nanti ya kita sudah kenal pengenalan kriptografi, nanti sejarahnya ke depan kita akan membahas tentang metode-metode enkripsi, dekripsi, dan kita insya Allah akan melakukan praktek. Jadi saya harap rekan-rekan siap untuk hal tersebut, khususnya sama-sama mencoba. Kita akan mencoba bagaimana enkripsi dan dekripsi itu dalam praktek nyatanya. Oke, lanjut ke dalam sejarah kriptografi. Insya Allah minggu depan ya kita mulai insya Allah untuk hal tersebut. Ini ada beberapa sejarahnya. Oke, jadi saya akan minta kepada mahasiswa yang hadir untuk membacakan. Jadi akan membaca dari 1, 2, 3, 4, lalu nanti 5, 6, 7 sampai dengan ini dibacakan oleh yang berikutnya. Jadi 1 sampai 3 ya. Nggak kelihatan ya. 1 sampai 3 nih kayaknya. Ya, 1 sampai 4 deh, nanti saya bantu scrollingnya. Kita 1 sampai 4. Nama yang muncul saya tadi, Ifham Hilmi sudah, Sahal Mahfuz sudah. Apa lagi sebentar ya. Oke. Ifham Hilmi sudah. Lanjut ke Naufal Mu'afa, silahkan. Dari sini sampai sini, sampai ke 4 ini. Ya, nanti saya bantu scrolling.
Ya, baik. Terima kasih untuk Naufal Mu'afah. Nah, ini yang menarik rekan-rekan. Kita akan nanti kan coba praktek dari yang istilahnya metode kriptografi yang kuno dengan nanti metode kriptografi yang modern. Ini yang termasuk yang sejarah ya, yang kunonya ya gitu. Nanti belum yang digital ya kan. Jadi ada yang menggunakan batang dan tali, ada yang menggunakan pergeseran huruf seperti itu. Contohnya seperti Caesar Chipper nih. Saya kasih contoh ya. Saya akan buka satu halaman di sini. Ya, kita akan coba bahas tentang tadi ya, Caesar Chipper. Karena kan bisa cek juga di internet kok, insya Allah gampang. Nah, intinya dia adalah pergeseran huruf. Misalnya kita kan tahu bahwa ada alfabet ya atau abjad. Itu A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, anggaplah ada 2 orang. Sini, Sahal Mahfuz dan Ifham Hilmi. Iseng nih mereka. Yuk kita gunain Caesar Chipper yuk. Biarin teman-teman kan nggak tahu kalau kita pakai ini. Oh gitu, ya oke kita sepakatin aja kita pakai Caesar Chipper. Pergeseran hurufnya berapa? Pergeseran hurufnya yang sederhana aja 3. Oke, berarti kalau A digeser 3 jadi apa? Dengan penggeseran 3? Jadi C, Pak. Jadi C. Betul. Huruf K, kalau K digeser 3 jadi apa? Apa ya? A, I, J, K, L, M, N. Ya kan? U, P, Q, R. Nah, ini aja dikirim oleh Sahal Mahfuz kepada Ifham Hilmi, orang lain nggak tahu. Ini apa ini? Hanya Ifham Hilmi yang tahu. Oh, ini sebenarnya kita sepakat menggunakan Caesar Chipper dengan penggeserannya 3. Gitu. Jadi ketika nanti ini berarti kan pesannya sudah di-encrypt nih. Apa nih pesan yang di-encrypt ini? Ketika di dekripsi ternyata C dimundurin kan? C mundur tuh 2, 3. Berarti dia A. Oh, sorry. Ini harusnya D, rekan-rekan. Penggeseran 3. 1, 2, 3 ini harusnya D. Jadi D dipundur jadi 3. 1, 2, 3 jadi A. A. N dimundur 3 menjadi K. R dimundur 3 menjadi U. Oh, sebenarnya ini kalau di decrypt, sebenarnya DNR ini adalah aku. Gitu. Ini baru pesan singkat ya. Benar-benar singkat. Kalau pesan panjangnya tentu lebih banyak lagi susunan kalimat yang di-enkripsi gitu. Tapi rekan-rekan sudah mulai punya bayangan belum? Inilah yang dilakukan oleh Caesar Chipper. Udah Pak, udah. Udah, good. Iya, lumayan. Bagaimana dengan yang lainnya? Kurniasi udah oke? Yang lain bagaimana? Alhamdulillah. Karena sudah Isya, mari kita sholat dulu. Kita lanjut nanti selesai sholat Isya. Insya Allah saya ke masjid dulu, saya sholat Isya. Nanti setelah itu kita akan lanjut lagi ya rekan-rekan ya. Ya Pak. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap nanti insya Allah kita akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Oke, admit all, admit. Oke, baik. Nah, oke, tadi ya, sebelum kita lanjutkan lagi tentang sejarah kriptografi, saya memberikan ilustrasi dulu tentang tujuan kriptografi atau layanan yang disediakan oleh kriptografi tadi oleh Ibham Hilmi dibaca kalau nggak salah. Salah satunya adalah kerahasiaan, ya kan? Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak untuk membacanya. Jadi saat ini pengirim A mengirimkan pesan ASA yang dapat dimengerti oleh si penerima rekannya. Musuh bisa melihat, ikut menerima pesan, tapi tidak mengerti apa si pesan yang disampaikan. Itu adalah kerahasiaan. Untuk yang baru bergabung, cukup jelas untuk kriptografi tentang kerahasiaan? Masih banyak yang belum bergabung. Halo? Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, untuk kriptografi, kerahasiaan, cukup jelas? Bagaimana? Bani Asidikia, Novel Muafa, Erfan Kois, Sal Mahfuz, Saheri, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Cukup Tadi jelas. selain kerahasiaan, ya kan? Selain kerahasiaan, juga integritas dan autentikasi informasi. Iya. Kerahasiaan sudah, ada integritas dan autentikasi informasi. Coba kita lihat lagi ilustrasinya. Nah, kita bicara tentang integrasi. Nah, apabila tadi ada si pengirim A dan temannya yang menerima, lalu ada musuh di tengah-tengah yang bisa ikut menerima pesan tapi tidak tahu apa artinya, pada kesempatan ini si musuhnya malah coba mengacau. Dalam arti kata, daripada saya nggak tahu apa arti pesannya, lebih baik pesannya saya kacau, biar si temennya yang si pengirim ini juga nggak tahu pesan aslinya yang apa. Mulai paham? Jadi yang tengah ini berusaha untuk mengacau pesan yang asli yang dikirimkan oleh si pengirim A ini. Di tengah-tengahnya ada musuhnya, dia juga buat kode asap. Gitu, jadi dia campur-campurkan gitu. Sehingga si penerima B, kira-kira gimana penerima B? Bisa membedakan nggak itu kalau dia tidak terlatih gitu kan, dan akan sulit tentunya. Bisa ini kan bisa dilihat konsep tentang adanya integritas data. Ya, jadi integritas data layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Jadi kriptografi juga tujuannya adalah untuk integritas data. Jadi kriptografi nanti akan ada pengecekan. Ini pesan benar-benar asli, dalam arti kata tidak ada perubahan atau sudah dimanipulasi dari si pengirim ketika selama data itu dikirim. Jadi apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan atau ternyata telah dimodifikasi. Ya, jadi kriptografi nanti ada metode atau ada teknik untuk mengecek integritas data gitu. Jadi kalau yang ini kan agak sulit ya untuk mengecek integritas data, kecuali misalnya penerima ini memang sudah paham betul bentuk asap dan warna asapnya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi tentunya adanya upaya dari musuh untuk mengacaukan pesan asli yang dikirimkan oleh pengirim A, sehingga rekannya penerima tidak tahu apa sih pesan aslinya. Nah, kalau dengan kriptografi, hal tersebut bisa dicegah. Cukup paham untuk integritas data? Oke. Lanjut lagi. Sekarang dengan autentikasi informasi. Oke. Jadi sudah paham tadi konsepnya ya, ada kerahasiaan, ternyata walaupun rahasia ternyata masih bisa juga dikacaukan gitu kan. Nah, sekarang autentikasi. Nah, ini ilustrasinya. Autentikasi. Saya minta tolong, harusnya tadi baca ya. Saya minta tolong nih. Karena udah baru balik dari masjid, jadi masih full tenaganya. Saya minta yang membaca adalah
R. Francois. Silakan. Nggak ada jawaban? Pas. Berarti Bani Asidikia. Bani Asidik. Abdul Fahri raise hand. Oke, Abdul Fahri silahkan. Kalau mau baca silahkan. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Silakan lanjut baca. Ini saya mau nanya yang tadi tentang integritas data. Nah, itu maksudnya pesannya itu udah dibaca apa sudah dihapus Pak Sigit? Ya, insya Allah kita akan ke situ. Sekarang saya minta tolong dulu untuk Abdul Fahri membaca dulu tentang autentikasi yang ada di layar nih. Silakan. Saya materinya belum ada Pak Sigit. Ada sudah di-share di layar, silakan dibaca itu. Autentikasi. Yang bagian autentikasi maksudnya Pak Sigit. Silakan. Autentikasi layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi, user authentication, dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan, data origin. Apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengiriman yang benar? Ya, oke. Dari gambar ini, pengirim A misalnya adalah Sahal Mahfud, penerima adalah Ifham Hilmi, ya kan? Tentu apabila tidak ada autentifikasi, siapapun bisa sebagai Ifham Hilmi. Nah, di sini memberikan layanan autentikasi, sehingga baik pengirim dan penerima bisa pasti bahwa oh ya memang benar yang mengirim atas itu. Jadi contoh ini Sahal Mahfuz mengirim pesan, ternyata disadap oleh musuh, asapnya dihilangkan, lalu musuhnya menggantikan dengan asap yang baru. Ifham Hilmi, kalau dia tidak punya kemampuan untuk melakukan autentikasi, dia akan tertipu. Mungkin temannya bilang, jangan serang, karena ada jebakan, karena disadap asapnya, lalu digantikan dengan asap yang lain. Oleh musuh bilang, maju serang, tapi jangan bawa senjata, gitu. Karena kondisi sudah aman, nah, malah mereka nanti akhirnya masuk dalam jebakan. Jadi di sini si musuh ini mengaku sebagai pengirim pesan yang awal. Nah, dengan kriptografi bisa ada metode untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi. Jadi ada 3 tadi, ilustrasinya ada 3, seperti ini, kerahasiaan. Pertama ada upaya untuk merahasiakan pesan, tapi juga ada upaya untuk mengintegritaskan data agar pesan yang dikirim ternyata masih asli atau tidaknya, atau sudah ditambahkan oleh pihak lain. Dan juga ada upaya untuk autentifikasi, memastikan bahwa memang pesan itu berasal dari pengirim yang benar. Oke. Itu sesuai dengan konsep yang kita bahas di sini. Kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Oke, ini tentang minggu 1 untuk pengenalan kriptografi ya. Linknya sudah dibagi di grup WA. Pengenalan kriptografi. Lalu kita tadi sudah masuk ke dalam sejarah kriptografi. Tadi sudah dibahas, sudah dibaca oleh siapa ya? Kalau nggak salah itu oleh Naufal Muhafa kalau saya tidak salah. Oke, tentang Mesir kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, dan juga abad pertengahan. Nah, beberapa contohnya seperti ini rekan-rekan. Mesir kuno. Hieroglif. Siapa tadi disebut? Hieroglif ya, Mesir kuno ya. Hieroglif kriptografi digunakan bangsa Mesir kuno untuk mengeksekusi teks Septuaginta dalam bentuk hieroglif yang tidak dapat dipahami oleh orang asing.
Mereka juga menggunakan teknik pergeseran karakter untuk mengamankan pesan. Oh, ini mirip dengan Caesar Cipher. Seperti ini. Ini dia hieroglif. Ini hieroglif. Bangsa Mesir menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Jadi ini pesan-pesan yang terenkripsi. Mereka sudah menggunakan kriptografi. Oke. Lalu juga ada seperti yang menggunakan batang bentuk silinder dengan tulisan yang hanya bisa terbaca bila tulisan dibungkus pada batang yang cocok. Nah ini Yunani kuno. Ini contohnya, lihat. Ini ada batang bentuk silinder dan ada lilitan tali. Kalau dililit si teks itu, kalau benar bentuk batang silindernya, ukurannya, baru kalimatnya akan punya asli. Tomorrow. Lihat ini, T-O-M-O-O. Tapi kalau batang silindernya tidak pas ketika dililitkan, dia nggak akan menghasilkan tomorrow. Kan? Ini kan pesannya kan, tomorrow midnight, dia harus apa? Kill king. Tomorrow midnight. Ini yang digunakan bangsa Yunani. Berikutnya adalah Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher adalah metode enskripsi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar, melibatkan pergeseran huruf dalam abjad tertentu sehingga teks asli menjadi tidak terbaca. Seperti contoh oret-oret tadi, ini ada Sahal Mahfuz dan Ifham Hilmi sepakat. Yuk antara kita berdua ada dulu, sepakatin dulu metode enkripsinya apa? Caesar Cipher. Oke, sepakat. Lalu Caesar Cipher itu kan menggunakan pergeseran huruf. Hurufnya digeser berapa? Digeser ke kanan 3. Nah, seperti itu. Jadi harus ada dua belah pihak menyepakati dulu metodenya apa, lalu seperti apa atributnya. Sahal Mahfuz dan Ifham Hilmi sepakat menggunakan enkripsi metode Caesar Cipher dengan pergeseran ke kanan 3. Gitu. Oke. Nah, contoh yang Caesar Cipher bisa dilihat nanti. Kayaknya ada contoh nggak ya Caesar Cipher ya? Caesar Cipher. Kita cari. Oke, nggak ada betul kayaknya. Oke, lanjut dulu. Lalu ada, ini enigma. Oke, enigma ini belum dibaca, nanti insya Allah ada gambarnya. Sekarang 5, 6, 7 sampai dengan yang bawah ini saya minta untuk membacanya adalah ya 5, 6, 7 sampai sini saya minta untuk membacanya adalah ini masih bagian dari sejarah kriptografi, contoh-contoh dari zaman kuno hingga modern. Jadi kalau kuno itu intinya belum menggunakan suatu alat seperti komputer. Ya. Oke. Nah, sekarang 5 perang dunia. Oke, saya minta Dede Herman, silakan. Baik, Pak. 5. Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945. Contoh kode Enigma. Jerman Nazi menggunakan mesin Enigma yang kompleks untuk mengenkripsi pesan militer. Ini adalah salah satu pencapaian kriptografi terkenal dalam sejarah. Penemuan kunci Enigma oleh sekutu menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan hasil perang. 6. Era modern atau setelah Perang Dunia Kedua. Contoh, RSA, DES, AES. Dalam era modern, kriptografi telah mengalami perkembangan pesat. Algoritma kriptografi seperti RSA atau Reeves, Samir, Adleman, DES atau Data Encryption Standard, dan AES atau Advanced Encryption Standard telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan data komputer, transaksi keuangan online, dan komunikasi internet. 7. Kriptografi kuantum atau pada abad ke-21. Contoh algoritma SOR, QKD atau
Quantum key distribution. Kriptografi kuantum adalah bidang baru yang berkembang pesat. Algoritma seperti Shor dapat mengancam algoritma kriptografi klasik saat ini. Sementara itu, QKD menggunakan prinsip kuantum untuk menghasilkan kunci enkripsi yang benar-benar aman. Sejarah kriptografi mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan dalam metode enkripsi dari zaman kuno hingga modern. Perkembangan ini seringkali dipicu oleh kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan pesan dan melawan upaya-upaya pemecahan kode oleh pihak yang tidak sah. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sekarang selesai untuk pembahasan kita. Kita sudah bahas tentang pengenalan kriptografi dan sejarah kriptografi. Nah, nanti perbedaannya gitu ya. Kalau sudah menggunakan komputer udah dianggapnya modern. Bayangkan tadi kalau misalnya cacar cipernya itu satu paragraf sulit, tolong diterjemahkan gitu kan, nggak akan bisa cepat gitu karena nggak ada komputer zaman dulu. Tapi kalau sudah ada komputer gampang. Nah, contohnya misalnya memang kalau kita menggunakan komputer sekarang akan lebih mudah. Misalnya saya mau pakai caesar ciper Pak gitu, misalnya, atau dapat tugas nih dari Pak Sigit untuk buat kode caesar ciper gitu kan, nggak usah khawatir, tinggal gini aja, buka chat GPT lalu ketik kode Python untuk caesar ciper. Itu udah tuh dapat, ya kan? Nah, makanya manfaatkanlah chat GPT untuk tadi itu rekan-rekan, untuk hal-hal yang positif. Dapat tugas. Nah, tadi itu bukan hanya sekedar ngopi paste, tapi juga pahami seperti apa. Ini digunakan. Dalam contoh di atas, teks asli hello world dienkripsi dengan pergeseran sebesar 3 langkah. Hasil enkripsi akan menyentek RUOG. Nah, setelah mengganti shift mount dengan nilai untuk menggeser teks dengan jumlah langkah yang berbeda, ini akan menghasilkan yang berbeda juga. Ini contohnya ya. Gitu. Bayangkan, komputer hanya hitungan detik, mungkin sedetik kurang langsung bisa menerjemahkan Horzurok ini menjadi hello world. Tapi kalau manusia yang melakukan, dia harus punya tabel dulu. Ternyata K ini digeser 3, mundur ke belakang jadi H. Ternyata H ini digeser 3. Jadi lebih mungkin dari 60 detik hanya untuk menerjemahkan hello world dari kalimat ini. Nah, itulah makanya dengan adanya komputer, metode-metode yang kuno itu memang sudah sangat tidak terpakai lagi gitu, karena bisa tertinggal sekali. Nah, ini setelah dapat kodenya, rekan-rekan bisa praktek. Buka ini, ya kan? Kayaknya rekan-rekan sudah terbiasa dengan ini, ya kan? Dengan aplikasi ini, Tinker.io ini kita hapus saja. Kita pastekan kode yang tadi. Kode yang tadi kita jalankan. Contoh penggunaan hello world ketika di running langsung cepat sekali. Teks asli hello world, teks asli ini. Kalau dulu manusia yang melakukan mungkin nggak akan bisa secepat ini, gitu kan. Terima kasih atas perkembangan zaman yang sangat dengan komputer. Kan? Ya, teks aslinya, terima kasih. Ini orang untuk mengenkripsi ini aja mungkin butuh waktu lebih dari 5 menit. Dan untuk mendekripsinya juga butuh waktu juga mungkin lebih dari 5 menit. Sedangkan komputer dalam hitungan detik. Jadi tadi itu, ya. Nah, di sini juga saya menggambarkan bahwa kalaupun dapat tugas, nggak usah terlalu pusing. Bisa terbantu dengan ChatGPT. Apa tugasnya? Cari referensi ChatGPT lalu praktekkan. Seperti ini. Oke. Sudah cukup paham antara penerimaan tugas, penggunaan ChatGPT untuk membantu memudahkan pemahaman suatu materi dan prakteknya? Rekan-rekan? Insya Allah Pak, paham.
Oke, baik. Ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada pertanyaan dari, ya kan? Dari rekan-rekan ya, dari Abdul Fahri. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Silakan, Eh, silakan. Iya, kalau nggak salah kalau kalau pas mau ngirim pesan pribadi WhatsApp suka ada tulisan bahwa pesan ini terenkripsi. Itu maksudnya terenkripsi gini ya Pak ya, seperti yang dijelaskan ini Pak. Ya, menarik. Jadi dia setahu saya itu dia bilang enkripsinya end to end. Jadi Oh ya iya. kan end to end ya, end to end. Dan ini boleh juga kita bahas. Tapi itu dulu, sebelum kita sampai ke saya jawab yang itu. Yang berkenaan dengan minggu 1, pengenalan kriptografi dan sejarah kriptografi. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya jawab tentang yang WhatsApp tadi. Nggak ada. Oke, baik. Ya, maksudnya gini, ini agak ini juga ya, sedikit ini ya, menginformasikan. Jadi gini, WhatsApp itu pernah dituntut bahwa dia itu tidak menjaga kerahasiaan. Jadi sebenarnya gini, ada aturan agar pesan itu tidak boleh diketahui baik oleh si WhatsApp sendiri sebagai pemilik aplikasi. Jadi waktu itu pesan yang dikirimkan oleh Dede Herman misalnya kepada Abi Amarullah itu memang dienkripsi di Dede Herman ketika dikirimkan ke servernya WhatsApp, dan begitu pula ketika dari server WhatsApp dikirimkan ke Abi Amarullah itu terenkripsi. Yang jadi masalah adalah dia itu masih bisa didekripsi di servernya WhatsApp. Nah, akhirnya ada tuntutan bahwa WhatsApp nggak boleh tahu apapun pesannya. WhatsApp nggak boleh tahu. Jadi yang boleh tahu hanya dua belah pihak. Makanya dibilang enkripsi end to end. Jadi dengan kalimat tersebut WhatsApp menjamin apapun pesannya yang dikirim WhatsApp pun sendiri tidak tahu. Gitu. Jadi benar-benar transkripsi dari Dede Herman terenkripsi, di WhatsApp-nya terenkripsi, WhatsApp-nya nggak akan tahu apa-apa. Di pengiriman ke Abi Amarullahnya juga terenkripsi. Tapi ketika sudah diterima, didekripsi, bisa terbuka. Nah, itu tuh. Seperti itu. Jadi benar-benar aman. Dalam arti kata, si WhatsApp sendiri pun nggak tahu apa pesan yang dikirim oleh pihak pengirim dan penerima. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, baik. Rekan-rekan, untuk minggu ini kita tidak ada tugas. Dan insya Allah minggu depan akan lanjut lagi pertemuannya. Akan kita bahas. Oh iya, tugas ya. Tugasnya insya Allah untuk minggu depan yang ini aja. Gampang kok. Buka chat GPT, ya kan? Lalu ketik tugasnya apa. Ini nih, tentang chipper vinegar ini. Tugasnya seperti itu. Jadi saya kan nanti seperti ini nih. Dapat tugas seperti itu, buka chat GPT, lalu ketikkan kode Python untuk ini. Walaupun rekan-rekan seperti ini, copy lagi kodenya. Kalau rekan-rekan suka PHP, coba aja ketik PHP. Saya belum tahu ya kalau PHP atau ada atau tidak. Oke, jadi seperti ini. Dan yang saya minta adalah rekan-rekan memahami apa sih yang dilakukan gitu. Dan benar tidak dengan secara teori bahwa dia itu menggunakan kunci enkripsi lalu key. Lalu coba rekan-rekan ganti key-nya dengan nama rekan-rekan sendiri. Berubah nggak nanti hurufnya? Seperti itu. Jadi seperti ini kan. Rekan-rekan copy, lalu rekan-rekan buka si trinket ini, lalu hapus. Jadi saya ingin rekan-rekan eksperimen gitu. Kalau ini dijalankan, run. Oh ini. Oke. Nah, kalau key-nya kita ganti gimana? Misalnya di sini. Nah ini. Key-nya kita ganti dengan nama rekan-rekan misalnya, salah satunya misalnya.
Nih, kalau kita running, tadinya teks aksinya hello world, kita coba lihat. Tadi kan teks terenkripsi menggunakan key-nya adalah key. Sekarang kita menggunakan Abdurrahman. Berubah nggak? Berubah. Lihat. Ya kan? Jadi gitu, eksperimen. Karena codingnya udah gampang kok rekan-rekan dapat gitu. Nanti itu yang saya harapkan dari rekan-rekan, manfaatkan ChatGPT untuk membantu, lalu eksperimen, oh seperti ini, oh begini tuh cara kerjanya. Oh, kalau saya ganti karakter key-nya ternyata berubah teks yang terenskripsinya, seperti itu. Oke, baik. Minggu depan, minggu kedua, kita akan membahas insya Allah tentang konsep dasar dalam kriptografi. Ya, oke. Konsep dasar dalam kriptografi. Jadi rekan-rekan kita akan ini lagi tadi manfaatkan ChatGPT, lalu kita buka Python editornya, lalu kita praktek. Jadi nanti saya akan meminta rekan-rekan yang untuk ini menjelaskan dan melakukan praktek tersebut. Jadi dari sekarang rekan-rekan praktek buka ChatGPT lalu ketik gitu kan, misalnya tadi gitu kan, kode Python untuk Caesar Chipper, kode Python untuk Chipper beginner gitu kan, itu seperti itu rekan-rekan, dan coba untuk melihat bagaimana pengaplikasiannya. Kalau misalnya saya ganti key-nya seperti apa gitu kan. Lalu kita juga akan membahas tentang konsep kunci simetris dan kunci publik. Lalu tentang simetris dan asimetris. Oke, baik. Dan tadi itu ya rekan-rekan, tolong manfaatkan ChatGPT dan juga banyak editor-editor online untuk menggunakan Python. Rekan-rekan bisa coba ya tadi yang di sini ya. Rekan-rekan bisa nggak misalnya kalau kita ganti misalnya menggunakan kode Python, jangan Python, misalnya PHP lah. Kalau rekan-rekan sedang PHP untuk Caesar Chipper. Ada tuh. Kalau rekan-rekan lebih paham. Ada. Tinggal copy paste ke editor online yang bisa jalanin PHP, selesai harusnya itu. Coba kita menggunakan JavaScript. Ada juga. Tuh, kalau rekan-rekan yang senang menggunakan JavaScript. Paham. Oke. Lalu coba kalau Java saja. Java. Ada? Java juga ada? Untuk rekan-rekan yang paham Java. Bahasa pemrograman Java. Bagaimana dengan C++? Ada juga? Nah, oke. Jadi sudah banyak kemungkinan untuk rekan-rekan mempelajari hal tersebut. Oke, insya Allah untuk minggu 2 itu bisa diakses 1 hari sebelum pertemuan kita. Jadi insya Allah Rabu sudah akan saya upload, insya Allah. Nanti rekan-rekan bisa baca. Dan situ juga ada tugasnya. Ingat, nggak usah khawatir tentang tugas. Sudah banyak alat bantunya, salah satunya ChatGPT. Tinggal rekan-rekan berkreatif aja untuk menggunakannya. Oke, rekan-rekan. Karena sudah jam 8 waktunya. Saya pastikan lagi dulu, ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita kali ini? Absen, Pak. Betul, saya juga baru ingat nih absen. Oke, yang saya ini panggil. Oke, saya panggil namanya ini ya. Dede Herman. Hadir, Pak. Faham Hilmi. Hadir, Pak. Sahal Mahfud. 1. Sahal Mahfud. Tadi kayaknya hadir deh. Ada itu, Pak. Mungkin nggak bisa open mic. Oke. Next. Muhammad Alif Hidayat. Saheri dulu ya, Saheri.
Ada Pak. Ya. Muhammad Alif Hidayat. 1. Muhammad Alif Hidayat. 2. Muhammad Alif Hidayat. 3. Alta. Oke. Naufal Mu'afa. Oke. Kurniasi. Pak. Oke. Victorio Rizky Kusuma. Tadi kayaknya ada. Nggak bisa Ada. open mic mungkin Pak. Iya. Gimana nih? Coba ketik gitu. Hadir Pak gitu. Coba. Victoria Rizky Kusuma ketik gitu. Hadir Pak gitu. Jadi biar saya yakin ya. Itu jangan-jangan nyalain tinggal. Oke, saya lewat dulu. Saya lewat dulu. Kalau Sahal Mahfud tadi emang ada memberikan suara juga. Muhammad Rashid Siddiq. Sama nggak ada ya? Muhammad Rashid Siddiq nggak ada. Oke. Abdul Fahri. Hadir Pak. Ya, oke, baik. Bani Asidik Putri. Bani Asidik Putri. Nggak hadir kan? Nggak hadir ya. Oke. Bani Hadir Pak itu di chat. Mana chat. Oh ya alhamdulillah. Nah yang kayak gini nih hadir Pak. Oke. Abi Amarullah. Hadir. Oni Febrianti. Oni Febrianti. Nggak ada ya? Oke, baik. Saya save. Nggak ada ya? Oke, saya save ini. Pertemuan pertama tanggal 21 materi pengenalan kriptografi. Google Meet. Simpan berita acara. Ya baik, rekan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Mari.